Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa mengerti, menyimpannya di dalam hati kami, terlebih lagi melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita kembali belajar dari surat Filipi, secara khusus Filipi 1 ayat 3-4. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana kita melihat sesama kita? Bagaimana kita melihat sesama kita? Ya baik-baik saja. Ya betul, sesama kita baik-baik saja. Ya bagaimana lagi? Mereka ada di sekitar kita, mau diapain lagi? Kalau mereka baik, ya aku baik. Kalau mereka jahat, orang Kristen nggak boleh balas, tapi aku akan jaga jarak. Pernahkah kita berpikir, kenapa mereka ada di sekitar kita? Pernahkah kita memikirkan satu hal yang, kenapa sih dan apa yang aku bisa lakukan untuk mereka? Kalau kita lihat di Filipi 1 ayat 3-4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari yang pertama sampai sekarang ini. Ayat ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat-ayat yang begitu indah. Paulus bisa mengucap syukur, Paulus bisa berdoa dengan penuh sukacita, dan di ayat 5 kembali mengucap syukur lagi. Kalau kita coba lihat, memang ini seolah-olah seperti pola gitu ya. Ternyata di zaman itu terbiasa di dalam surat selalu ada aku berdoa untuk kamu, aku mengucap syukur untuk kamu. Tapi saya yakin ini dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh tulus. Hati yang sungguh-sungguh lembut, yang sungguh-sungguh sadar dan penuh betul-betul ucapan syukur dari hati yang terdalam. Kadang dengan mudahnya kita bilang, aku bersyukur. Tapi betul nggak sih itu dari hati yang terdalam? Atau dari bibir kita? Tapi ketika di sini ada kombinasi bersyukur, berdoa, bersukacita, saya yakin itu muncul dari hati yang terdalam. Karena Paulus tahu apa yang menjadi dasar dia bersukacita. Injil yang dia sudah dapatkan, Injil yang jemaat Filipi juga sudah dengar dan percayai. Itulah alasan untuk bisa bersukacita. Paulus sudah membagikan kabar keselamatan kepada mereka. Paulus tahu mereka butuh dukungan. Paulus tahu mereka harus disupport, mereka harus didoakan. Karena itu Paulus rindu. Dia yang, menurut catatan dia sudah 3 kali ke Filipi. Dia mengenal jemaat ini. Dia terus mengingat mereka. Dia terus mengucap syukur. Dia terus berdoa. Dia tahu betapa pentingnya sesama. Tapi penting lagi, ketika kita sudah memberitakan Injil kepada sesama kita, tentu kita harus terus memperhatikan mereka, mendukung mereka, mensupport mereka supaya mereka terus hidup benar. Perjuangan ketika kita percaya kepada Tuhan adalah perjuangan seumur hidup. Karena itu Paulus mau dukung mereka. Saudara, pernahkah kita berpikir, bukan kebetulan kita ada di dunia. Kalau kita sudah mengenal Kristus, sudahkah kita membagikan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita sudah bagikan, puji Tuhan, apakah kita terus mendukung mereka? Apakah kita terus mendoakan mereka? Apakah ketika kita tahu orang-orang yang kita sudah pernah ceritakan tentang Kristus dan mereka sekarang hidupnya terus berapi-api, terus berkobar-kobar semangatnya di dalam melayani Tuhan, itu menjadi alasan kita yang paling besar untuk bersukacita. Saudara, semoga ini yang menjadi perjuangan kita. Kita melihat sesama, mereka harus kenal Injil Kristus. Ketika aku sudah bagikan, aku mau dukung mereka. Aku mau mendoakan mereka. Aku mau terus mengingat mereka. Begitu pentingnya saling menguatkan dan saling mendoakan. Saudara, bukankah kalau kita bisa tegak berdiri di dalam iman kita sekarang, itu juga karena ada orang-orang yang menguatkan kita. Ada orang-orang yang pernah menceritakan Injil Kristus kepada kita. Mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita, mungkin guru sekolah minggu, mungkin siapapun yang pernah menceritakan itu. Kita ada di dalam perjalanan iman ini karena orang-orang yang peduli dan menguatkan kita. Kenapa kita tidak melakukan itu kepada sesama kita? Bagaimana kita melihat sesama kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar berita Injil itu. Kami tidak mau menyimpannya sendiri, tapi kami mau memberitakannya. Dan ketika kami sudah memberitakannya,
Kami rindu kami terus mendukung, mensupport orang-orang yang hidup di dalam Injil Kristus ini. Karena perjuangan mereka tidak mudah. Saat ini kami juga mengucap syukur untuk orang-orang yang mendukung perjalanan iman kami. Kami bersyukur untuk mereka. Tuhan juga terus tolong mereka, supaya mereka terus bertahan di dalam iman mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.